Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan nulis gagal nih, eh, geser aktivasi RPM. Ya terus apa yang penulis lakukan? Karena ya gagal geser RPM, padahal sudah jelas-jelas berubah, bukan 6.500 lagi tapi 6.400. Standarnya 6.500. Orangnya tapi nggak tahu setelahnya yang mana, ya wes lah. Karena nggak tahu, ya udah penulis ganti setelan CO. Habis biaya 15.000. Sebelumnya CO plus 5, sekarang CO plus 8. Ternyata efeknya gede juga ya. CO plus 8 itu dari plus 5 tambah 3 itu kerasa. Mungkin kenaikannya logaritmik kali ya. Kalau tambah 5 kerasa tapi nggak banyak, tambah 3 itu seakan 2 kalinya tambahnya. Mungkin kalau tambah 10 itu lebih ekstrim lagi. Tapi penulis lihat ada ya yang pakainya tambah 15 R25 tapi knalpot racing tentu ya. Penulis ini motornya masih standar, knalpot standar. Kalau ini ada yang ingin nambah performa langsung ya, tanpa modif apa-apa, minta aja setelan CO nya dirubah jadi setelan CO plus berapa ya. Penulis sebelumnya CO plus 5, sekarang plus 8. Kenapa nggak plus 10? Embu ya. Kenapa kok nggak plus 10? Ya satu-satu lah. Nanti berikutnya plus 10. Ya moga-moga kalau nanti datang lagi masnya sudah tahu nyetel VVA ya caranya. Terus ini penulis rencananya mau uji irit, tapi ini kayaknya masih susah ya. Saya tak riset ya. Kalau uji irit itu penulis lebih pilih instan mileage gini ya, karena bisa tahu maksimumnya berapa. Kecepatannya terlalu rendah ini. Harusnya kecepatannya stabil di 40 km per jam, tapi mobil kenapa kelunuk-kelunuk ya. Susah cari angka tinggi kalau kecepatan segini. Butuhnya minim 50 lah, 45 gitu lah wes. Tuh kan angkanya 52,3 sekarang turun. Jalannya naik turun gini, aduh berhenti lagi. Penulis ya nggak bisa ngukurnya dari berhenti sampai berhenti lah, macetnya kayak gini. Kondisinya juga stop and go. Kalau stop and go ya mustahil lah bisa irit ya. Ini loh jalan 38 naik masih lebih cepat penulis ya. Wah jalannya kayak gini lah ya. Wis piro hasilnya. Ini ingat ya, penulis pakai CO plus 8. Angkanya berapa ini? Sementara ini angkanya 52,9.
Jadi kalau penulis pengen irit ya gampang aja wis eco riding, sesuatu yang jarang sekali penulis lakukan ya. Soalnya eco riding itu sangat menyiksa lengan ya, menyiksa pergelangan tangan. Manjer gas posisi yang sama terus menerus itu capek ya. Tuh kan kalau kecepatan 40 naik angkanya 54 sekarang. Ini bukan instan mileage ya, apa penulis setel ke average ya. Jadi angkanya selalu diupdate berdasarkan eh, hasil setelah sebelumnya dan sesudahnya. Jadi angkanya nggak berubah-ubah, tapi naiknya ya sesuai rata-rata. Lumayan ya, dapat 55. Empat koma enam, ya berarti kira-kira angkanya segini lah. Kalau menurut penulis angka ini ya masih irit ya. CO plus 8 masih irit. Wes kalau sekarang mustahil lah ya bisa dapat angka bagus, karena ya apa jenenge mandek wes. Berhentinya di 55,1. 55,1. Lumayan loh 55,1 itu. Kalau rumah penulis sepi ya kayak sopo. Kalau yang penulis lihat di YouTube nurse saja ngeri enak itu. Cari angka tinggi gampang, masih dari berhenti. Dari berhenti jalan gitu kayak gak ono mandeke. Pakai kecepatan 55, wis setel eco riding, wah pasti irit dah. Kalau penulis kan ya ini kondisinya sering stop and go. Penulis tadi mau bahas apa kok cerita pembukaan ini kok suwi banget. Maaf ya penulis lupa mau bahas apa. Mau bahas alternatifnya. Jadi kan mekaniknya gak ngerti caranya geser RPM-nya VVA. Padahal katanya sebelumnya ada R15 ya di situ. Ya bisa digeser VVA-nya. Dia nggak ngerti lewat menu mana ya. Mungkin itu lewat apa ya? Menu reprogram ECU kali ya. Masnya nggak ngerti detail software Yamaha nya. Yang seniornya lagi nggak masuk mungkin ya. Orang yang sebelumnya malah lebih parah lagi mekaniknya. Mas jangan dirubah mas RPM ya, nanti susah nyala mesin. Apa hubungannya mas? Apa hubungannya? Tanya ke mekanik gitu. Iya kalau dirubah nanti susah nyala. Terus loh yang masuk sampean mau dirubah itu yang mananya? Ini mas VVA yang depan. Oh ya penulis langsung ngomong bukan itu mas yang ingin saya rubah. Yang ingin saya rubah itu lewat software untuk VVA nih, bukan lewat fisik. Bingung orangnya, tanya ke yang lain. Entah ya apa nanti ke situ lagi ya. Barangkali masih wis ngerti yang rubah VVA ini nanti. Soalnya style CU di luar mungkin ya setelan reprogram CU itu mungkin ya yang tadi belum dibuka. Bisa.
Terus kan nggak jadi itu ya. Terus upayanya biar tenaga nggak ngedrop gimana? Penulis sudah melakukan satu cara, yaitu membuat campuran bahan bakar makin kaya. Jadi tenaga ngedrop ketika VVA aktif itu kan berarti campuran udara menjadi terlalu kering ketika VVA aktif. Solusinya jelas, kalau ingin tenaga nambah itu harus diperkaya. Sayang penulis nggak ngukur AFR ya karena nggak ada waktu ya. Tapi penulis curiga pada saat VVA aktif udaranya jadi terlalu banyak. Jadi kan VVA itu merubah profil noken as ya. Kelihatannya nggak banyak beda, tapi katanya itu bakal berpengaruh banyak. Nah, ketika profilnya berubah, liftnya valve jadi lebih tinggi. Nah, jadi makin banyak pasokan udara ke ruang bakar. Dan sepertinya ECU-nya Yamaha ini nggak terkalibrasi dengan Pertamax. Terkalibrasinya mungkin dengan bensin total yang entah kalau di sini ada dijual atau enggak. Mungkin kayak gitu. Ya pokoknya kalibrasinya dengan bensin Jepang lah ya. Bukan pakai Pertamax. Sehingga ya itu, ketika VVA aktif tenaga malah turun. Nah, modifikasi yang tepat ada dua ya. Yang satu bensin dibanyakkan seperti yang sudah penulis lakukan. Yang kedua adalah udara dibuat makin sedikit. Nah, ya apa caranya udara dibuat makin sedikit? Bukan dengan filter ya, bukan dengan filter. Bukan dengan apa jenenge? Menghambat yang lain-lain gitu ya. Yang lebih tepat itu kalau misalnya kita memperpanjang pipa intake-nya. Jadi kan yang masuk ke intake itu kan ada panjang gitu ya. Itu bisa kita panjangkan lagi. Kalau penulis sih rasanya mau pakai teknologi vortex. Jadi udara diputer. Dan penulis nanti milihnya yang sebelum filter. Jadi udara yang mau masuk ke box filter yang mau penulis puter dulu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah udara itu seperti ada momentumnya gitu. Yang pertama menghambat. Yang kedua, ketika dihambat itu udara kan muter. Nah, yang masuk ke filter udara ini akan jadi mendorong udara yang masuk. Ya, harapannya seperti itu. Hasilnya bagaimana ya nanti akan penulis share. Entah itu akan lebih efektif dari misalnya ya lubang udaranya dipersempit gitu ya, nanti kita lihatlah. Penulis ya mendasarkan hasil pada hasil 0-100. Kebetulan pakai apa jenenge? Pakai Castrol GPS ini akselerasinya termasuk lumayan konstan. Terakhir ngukur masih dalam hitungan 17,5 detik. Masih bagus itu. Karena oli-oli lain di kilometer ini wis parah banget ya. Wis dalam hitungan berapa? 19 detikan, bahkan kalau yang Bardahel itu 21 detikan. Wis gak ono performanya belas lah. Castrol GPS ini masih lumayan konstan 17,5. Nanti penulis lihat lagi, karena ini tenaganya motor kan sudah nambah karena CO plus 8. Tapi ya moga-moga nggak hujan ya. Ini sekarang udah mulai rintik-rintik. Ya wis lah, kalau nggak sempat ya nunggu sempat dulu baru penulis modif.
atau ganti oli dulu rencananya, soalnya ganti olinya 1.500 ya. Kepapas. Ini 1482. Sampai rumah paling wis pas 1.500. Ya, entahlah wis, lihat nanti lah, lihat minggu depan. Oh iya, apa terjadi perubahan tenaga? Sebelumnya kan penulis ngomong 6.400 sekitar 42 ya. Apakah setelah kecepatan apa 64 42 itu tenaga jadi naik, kita lihat sih ya. Kayaknya sih jadi naik ya, kayaknya, tapi ya penulis nggak akan dyno lagi karena waktu ya, maaf. Ia boleh dibilang gara-gara suami takut istri ya. Nanti kalau ada kesempatan akselerasi lagi, penulis coba ceritakan feelingnya gimana. Kayaknya saya nggak turun ya, kayaknya nggak turun. Turunnya nggak separah sebelumnya lah ya. Padahal itu penulis sudah CO plus 5. Penulis nggak bayangkan kalau untuk mereka-mereka yang CO-nya itu nggak plus 5, masih netral. Ya tentu penulis nggak tahu juga kalau yang NMAX New gimana. Ya silahkan yang punya NMAX New melakukan dyno di mesin dyno BRT lah. Silahkan share ke penulis ingin tahu juga. Jadi ini kalau kecepatan segini ini mestinya VVA-nya udah nyala ya. Jadi di sini wis VVA on. Jadi ini nih VVA udah nyala ya. Yes, penulis lanjutkan lagi nanti kalau sempat lagi. Ya kayaknya tenaga nggak penurunan tenaga nggak separah sebelumnya ya. Tapi ya ini terlalu cepat ya, harusnya pelan-pelan lagi ya. Susah cari kesempatan untuk melakukan 0-100 akselerasi mulai dari pelan itu ya, kalau di jalan raya. Kalau terlalu pelan disundul sokomburi gitu. Ini juga ya kayaknya VPO udah aktif. Repot kalau cari kecepatan seperti ini. Tapi tarikan di kecepatan 94 naik kayak lebih enak ya. Tuh nyebrangnya yang ekstrim-ekstrim, yang dari kiri langsung kanan, yang dari kanan langsung kiri. Tadi terdengar ada perubahan suara apa enggak ya? Kayaknya ada gitu ya. Coba ya lagi ya. Kalau dari perubahan suaranya tadi tenaganya turunnya nggak banyak ya, nggak se-ekstrim sebelumnya kayaknya ya. Maksudnya penulis dari suara derak gitu.
Ya wis lah, lihat nanti hasil 0-100 ya. Hasil 0-100 nya harusnya meningkat. Jangan tanya kilometer per liter lah ya. Barusan gue pakai geber-geber. Tapi paling nggak buru-buru banget. Tuh 38,4. Nggak jelek kan ya. Oh iya, barusan anak cerita rem belakang sempat blong ketika dipakai. Iya, ini sesuai dengan prediksi penulis ya. Kalau penulis pakai kan nggak deket-deket, pakai remnya jarang-jarang kalau ngebut. Kalau pakai yang set wis gitu, nggak digantung. Jadi makanya remnya nggak panas-panas banget. Tapi ketika anak pakai, ya sering pakai, ya akhirnya blong karena panas. Nulis curiganya karena kampasnya nggak pakai yang ori, tapi pakai punya Fiction ya, kampas depannya Fiction mungkin ya. Nanti penulis rencana mau beli merek Federal. Entah ya, akselerasi ini tadi kok nggak enak. Ini ke akselerasi 18 detikan. Apa terpengaruh bawaan penulis ya? Entahlah wis. Atau cuaca dingin. Soalnya motor penulis kalau kalau dingin nggak bisa keluar tenaganya. Tapi yang jelas dari sebelumnya ya, ketika penulis berangkat tenaga itu berubah ya cukup banyak. Nantilah nunggu kalau cuaca sudah cukup hangat. Jadi olinya sementara nggak ganti dulu ya. Nunggu sempat 0-100 dulu. Oli berikutnya rencana Uni Oil ya. Ya wis lah gitu dulu. Tadi mau ditutup, buka lagi. Rem mau coba merek Federal karena lihat merek Yamaha kok acau ya, barangnya kok murah banget. Beli depan belakang dapat 23.000, itu harga beneran atau enggak ya? Jadi ya wes mending penulis beli merek Federal, harga per buahnya 20.000. Jadi total 40.000 depan belakang. Kalau di dealer Yamaha 40.000 belakang tok untuk yang Fiction, 50.000 untuk belakang orinya NMAX. Ya wes begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.